Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika kelompok wajib A atau matematika umum kelas 10. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Kalau di buku yang kalian gunakan itu bab 5 ya sekarang, tapi di kurikulum pandemi saat ini adalah bab 3. Tapi Bapak tulis bab 5 saja untuk menyesuaikan dengan buku yang kalian gunakan ya. Bab 5, fungsi. Oh ya, buku yang kalian pegang saat ini itu adalah buku yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Seperti yang sudah Bapak sampaikan pada perkenalan ya, Bapak menggunakan 3 buah buku. Silakan kalian cari bukunya yang salah satunya itu ada di perpustakaan. Oke, langsung saja. Materinya adalah yang pertama 5.1 relasi. Yang kedua yang akan kalian pelajari adalah fungsi. Dan yang ketiga adalah fungsi kuadrat dan grafik parabola. Oke, kita lanjut. Relasi. Nah, ini materi yang sudah pernah kalian pelajari di SMP. Sebenarnya tidak Bapak ajarkan kembali, ya Bapak berbaik sangka saja ya, husnuzon saja. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Tapi dah biasa lah, hari diajar matematika mah, upami henteu hilap, teu aneh gitu nya, upami teu hilap teh asa aneh baik itu. Terus biasa hari lap pelajaran matematika mah nya, ulangi deui we, relasi. Relasi dua himpunan. Definisi relasi. Suatu relasi R biasanya dilambangkan dengan R begini. Tapi kadang R juga digunakan, bukan kadang ya, biasanya R ini digunakan untuk menyatakan bilangan real. Ya. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah, sekali lagi, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah memasangkan anggota-anggota himpunan A ke anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Di kehidupan sehari-hari kan kalian juga sering mengatakan relasi ya, relasi hubungan. Contoh, misalnya Joko berhubungan dengan Tono. Apa hubungannya? Musuh misalnya tanya. Nah, misalnya aya deui Ropiko misalkan dengan Toto. Apa hubungannya? Pacar gitu ya. Relasi itu hubungan. Tapi di matematika mah jarang dibahas nu kieu, pasti melibatkan angka ya. Itu mah hanya contoh saja. Oke, misalkan Bapak ya Pak Ganjar. Pak Ganjar dengan Al Ghazali itu hubungannya apa? Kembaran misalkan. Ya, garingnya ya naon lah. Oke. Relasi A ke B dituliskan sebagai R.2 A tanda panah B, atau kita baca relasi A menghubungkan, relasi R menghubungkan A ke B. Kalau misalkan relasinya adalah akar kuadrat, berarti A relasi R itu menghubungkan A ke B dengan aturan A kuadrat dari B. Oke, langsung lah karena contohnya. Menyatakan suatu relasi. Karena contoh ya lah. Menyatakan suatu relasi. Nah, di SMP sudah pernah kalian pelajari. Di SMP kalian sudah belajar tiga cara ya. 3 cara menyatakan suatu relasi. Yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah dengan koordinat kartesius. Kita bahas yang pertama dengan menggunakan contoh. Oke, langsung. Contoh 1. Diketahui A. Himpunan A itu terdiri dari 1, 4, 16, dan 25. B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Gambarlah relasi R menghubungkan A ke B yang menyatakan kuadrat dari dengan menggunakan diagram panah. Maksudnya relasi R ini menghubungkan anggota A sebagai kuadrat dari anggota B. Begitu ya. Langsung. Da mah tos pernah belajarnya jatan Bapak mau seerti ngabahas. Oke, penyelesaian. Nah, seperti biasa buat 2 buah naon artinya nu kita disebut teh oval atau napi 2 buah belenong gitu nya. Ngadamel belenong 2 tah belenong, ieu A, ieu B. Tulis anggota-anggotana 1, 4, 16, 25, 1, 2, 3, 4, 5 nya. Oke. Kita hubungkan. 1 kita hubungkan ke
1. Karena 1 merupakan kuadrat dari 1. Sekarang 4. 4 kita hubungkan ke 2. Karena 4 merupakan kuadrat dari 2. Yang ketiga 16. 16 kuadrat dari 4. Maka 16 kita hubungkan dengan 4. 25 kita hubungkan dengan 5. Karena 25 merupakan kuadrat dari 5. Nah, kalau misalkan di sini ada 36. Nah, misalkan di sini ada 36 ya. Apakah 36 akan dipasangkan dengan anggota B? Tidak akan. Kenapa? Karena 36 kuadrat dari 6. Sedangkan di B tidak ada 6. Jadi misalkan kalau ini ditambah 36, maka 36 tidak punya pasangan. Atau misalkan di sini kita tambah dengan 9. Nah, 9 bisa kita pasangkan ke 3, begitu ya. Karena ada anggotanya. Begitu. Kalau misalkan di sini ada 100, nah 100 tidak ada pasangannya, maka 100 tidak perlu dipasangkan, begitu ya. Sekali lagi, kalau kalian menemukan suatu masalah di mana di mana himpunan A itu terdapat bilangan yang tidak bisa dipasangkan, maka jangan dipaksakan ya. Oke. Kita lanjut contoh kedua. Soalnya masih sama, ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Masih sama dengan yang tadi, bedanya adalah ini bukan gambar lah. Harusnya begini. Nyatakan relasi R. Ini harusnya nyatakan. Relasi R menghubungkan A ke B yang menyatakan kuadrat dari dengan himpunan pasangan berurutan. Penyelesaian, kita buat himpunan pasangan berurutannya. 1 dihubungkan dengan 1. Kenapa? Karena 1 adalah kuadrat dari 1. 4 kuadrat dari 2, maka ditulis 4,2. 16 kuadrat dari 4, berarti 16,4. 25 kuadrat dari 5, maka kita tulis 25,5 gitu, gampil ya. Oke, lanjut. Contoh ketiga, soalnya masih sama, hanya saja perintahnya ini menggunakan koordinat kartesius. Aduh, ya hilap tadi edit ku bapaknya, tinggal aya A sareng B. Bios lah. Pertama-tama kalau kita ingin membuat koordinat kartesius, buat dulu sumbunya. Sumbu vertikal atau ordinat dengan sumbu horizontal atau absis. Karena di sini himpunannya A dan B, maka kita sebut ini sumbu A dan sumbu B. Gitu. Nah, kita tuliskan angka-angkanya. Bilangan-bilangannya kita tuliskan di garis bilangan A dan garis bilangan B ya. Oke. 1 dipasangkan dengan 1 karena 1 kuadrat dari 1. Oke. 4 kita hubungkan atau kita pasangkan dengan 2. Buat titiknya. Nah, karena 4 merupakan kuadrat dari 2, kemudian di sini kita buat juga titik ya. Buat noktah di sini. 16 merupakan kuadrat dari 4 dan terakhir 25 merupakan kuadrat dari 5. Oke. Gampang ya? Oh iya, Bapak lupa. Jangan lupa ditulis ya, dicatat. Dicatat materinya, dikerjakan latihannya ya. Oke, latihannya adalah diketahui himpunan A 2, 3, 5, dan 7. B 8, 9, 10, 11, 13, 15, 20. Relasi R menghubungkan A ke B dengan R menyatakan faktor dari. Artinya, anggota A dinyatakan sebagai faktor dari anggota B. Begitu ya. 2 faktor dari berapa? Misalkan 2 faktor dari 8, 2 faktor dari 10, 2 faktor dari 20, dan seterusnya. Oke, nyatakan relasi R dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Silahkan kerjakan di buku, kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Nanti Bapak buat tempat pengumpulannya ya. Namun ada kuis. Jelaskan pengertian faktor. Di sini ada kata faktor, jelaskan pengertian faktor. Kemudian berikan contohnya. Tulis di kolom komentar dengan sejelas-jelasnya ya. Bapak hanya akan memberikan penilaian atau akan memberikan nilai hanya untuk 5 orang di mana penjelasannya berbeda dengan orang lain ya. Jadi kalau penjelasannya sama tidak Bapak hitung, hanya untuk 5 orang saja.
Oke, sekian, terima kasih. Keheula. Nah, jauh jadi sekian dan terima kasih tak acannya. Kita lanjut. Sekali deh kuisnya untuk 5 orang saja ya. Dari masing-masing kelas. Jelaskan faktor tenaun, tapi kalimatnya kan benten ya. Tiap orang harus berbeda. Kemudian berikan contohnya ya. Oke. Kita lanjut. Materi selanjutnya adalah domain dan range suatu relasi. Domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, range atau range daerah hasil. Nah, iya kan pelajaran SMP-nya. Domain daerah asal, kodomain daerah kawan, range, range ya range daerah hasil. Nah, kita ambil contoh yang tadi saja. Di sini ada A, ada B, 1, 14, 16, 25, 1, 2, 3, 4, 5. 1 dipasangkan dengan 1, 4 dengan 2, 16 dengan 4, 25 dengan 5. Domain dari fungsi ini atau domain dari relasi ini ya, domainnya adalah 1, 4, 16, 25. Inilah yang dinamakan dengan domain. Kodomain atau daerah kawan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan daerah hasilnya atau range-nya adalah 1, 2, 4, dan 5. Ya. Sekarang Bapak minta kalian juga jelaskan kembali di kolom komentar. Kalau tidak bisa kalau kalian tidak bisa menulis di kolom komentar YouTube, tulis saja di komentar itu, di komentar yang ada di Classroom ya. Dan Bapak kita ngirimkan video kan dikirimkan di Google Classroom-nya. Nanti kalian tuliskan, misalkan Bapak nyerat judul materinya, misalkan relasi dan fungsi. Dikirim ke Bapak link videonya. Kalau tidak bisa mengirimkan atau memberikan komentar di YouTube langsung, tong stres ya, tong liar, tulisnya di kolom Google Classroom gitunya. Nah, kenapa Bapak menyuruh kalian menulis di kolom komentar video ya supaya gampang namanya, jadi terkedah muka heula Google Classroom tiasa langsung gitunya. Oke, kita lanjut. Masih domain dan range suatu relasi. Kita masuk ke contoh. Diketahui himpunan A yaitu X, di mana X kurang dari 10 dan X bilangan prima. Dan himpunan B yaitu Y, dengan Y tidak lebih atau tidak kurang dari 15 tetapi kurang dari 20. Nah, ieu macana benten-bentennya. Aya nu macana kieu, 5 kurang dari sama dengan Y kurang dari 20. Ada yang membacanya begini. 5 lebih dari sama dengan 15, Y lebih dari sama dengan 15, tetapi Y kurang dari 20. Boleh juga kalian membacanya begini. Y tidak kurang dari 15, tetapi kurang dari 20. Begitu. Nu gampang mah antara 15 sampai 20. Terserah lahnya kumaha macana mah, nu penting mah paham lah. Macana mah benten-benten, nu penting paham maksudna naon. Oke, relasi R menghubungkan A ke B, menyatakan bilangan habis membagi. Artinya relasi R menghubungkan A ke B itu hubungannya adalah atau aturannya adalah anggota A yang merupakan bilangan habis membagi. Bilangan A yang habis membagi bilangan B. Anggota A yang habis membagi anggota B. Tentukan domain dan range dari R. Penyelesaian. Oke. A-nya adalah bilangan prima kurang dari 10 berarti 2, 3, 5, 7. B-nya adalah bilangan asli antara 15 dan 20. 15, 16, 17, 18, dan 19. Oke, yang jadi pertanyaan, kenapa 15 dituliskan tetapi 20 tidak? Ya, sekali lagi, kenapa 15 ada di himpunan B sedangkan 20 tidak ada?
Jawab di kolom komentar ya. Pokoknya mah 5 orang pertama di masing-masing kelas Bapak kasih nilai ya. Sing aktif we, siga di kelas gini pan di kelas sok arah aktifnya. Aya nu aktif bertanya, ada yang aktif tidur, ada yang aktif ngobrol, aya nu aktif main game gitunya. Ada yang nonton video mah main game. Kemudian R didefinisikan relasi anggota A merupakan himpunan bilangan yang membagi habis anggota B. Sekali lagi, relasi R didefinisikan relasi anggota A yang merupakan bilangan yang membagi habis anggota B. Yang ditanyakan adalah domain R atau DR dan range R atau RR. Oke. Kita bahas. Nah, supaya mudah kita buat diagram panah saja. Pertama, 2. 2 itu membagi habis 16. Ya maksudnya 16 pami dibagi 2 habis, tidak bersisa. Kalau 15 dibagi 2 itu 7 sisa 1. Berarti 2 tidak habis membagi 15. Begitu ya. 2 tidak habis membagi 17. Karena 17 dibagi 2, 8 sisa 1. Ibarat ki orang gaduh permen 5 dibagikan keduaan. Tapi permennya tong dibubuhkeun, tong dipotongkeun. Masing-masing dapat 2. Tapi masih ada sisa 1. Kalian misalkan punya kelereng 5. Tong kelereng silver queen ya. Kalian punya silver queen 5. Dibagi ke 2 orang. Nah masing-masing mendapatkan 2 kan. Sisa 1. Artinya 2 tidak membagi habis 5. Atau 5 tidak habis dibagi 2. Begitu. Kemudian 2 juga membagi habis 18. 18 bagi 2, 9 tanpa sisa. Oke. 3 membagi habis 15. 3 juga membagi habis 18. 5 membagi habis 15 saja. 7, nah 7 mah tidak membagi habis ke 5 bilangan di B ya. Jadi 7 tidak punya pasangannya. Oke, sekarang kita simpulkan. DR atau domain dari R adalah himpunan A. Himpunan A merupakan, nah ini himpunan A merupakan domain. Kemudian B adalah kodomain. Awas, suka ada yang keliru ya. Dianggap bahwa rank itu adalah kodomain, bukan. Range itu adalah anggota kodomain yang dipasangkan dengan anggota domain. Hanya ada 3, berarti range-nya adalah 15, 16, dan 18. Begitu. Nah. Kelah. Mana ntar itu mana? Ditulis dulu ya. Nah, latihan 2. Diketahui M. Diketahui M adalah X dengan X kurang dari 10 dan X merupakan bilangan genap dan himpunan M. Oh, ini bukan M. Salah ya, ini harusnya N. N. Himpunan N adalah Y. Di mana Y kurang dari sama dengan 5 dan ini juga Y, salah bukan X. Dan Y bilangan asli. Relasi R menghubungkan M ke N dengan R menyatakan X 2 kali dari Y. X 2 kali dari Y. Artinya anggota M yang merupakan 2 kali anggota N. Sekali lagi ini salah tulis ya. Ini harusnya N. Ini juga salah tulis harusnya Y bukan X. Kela atulah bilih lieur orang getos selaku bapaknya sakedap. Baik, sudah diperbaiki ya. Sekarang Bapak baca lagi soalnya. Diketahui himpunan M bilangan genap yang kurang dari 10 dan himpunan N bilangan asli yang tidak lebih dari 5. Relasi R menghubungkan M ke N dengan R menyatakan X 2 kali Y. Tentukan domain, kodomain, dan range relasi R. Itu latihan yang kedua ya, silahkan dikerjakan di buku catatan, di foto, kemudian dikirimkan di Google Classroom ya. Oke. Ya, baiklah. Mungkin sekian dulu ya untuk video pembelajaran kali ini.
Kita lanjut di video pembelajaran yang selanjutnya. Semangat terus belajarnya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.